Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Maulana dengan NIM 444323082. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa pakan dalam aquaculture. Nah, saya sudah mereview sebanyak 3 jurnal yang berkaitan dengan rekayasa pakan dalam aquaculture yang akan membahas mengenai rekayasa pakan yang dilakukan dan apa dampaknya terhadap ikan yang dibudidayakannya. Nah, jadi apa itu rekayasa pakan? Jadi rekayasa pakan ikan adalah modifikasi dan perancangan formulasi serta teknologi produksi pakan ikan agar lebih efisien, bergizi, dan ekonomis. Nah, seringkali dengan menggunakan bahan baku lokal atau alternatif untuk mendukung pertumbuhan ikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, di sini ada jurnal pertama, yaitu rekayasa teknologi budidaya kepiting bakau melalui rekayasa pakan dan lingkungan untuk percepatan pertumbuhan dan kelulusan hidup. Nah, kemudian ada rekayasa pakan yang dilakukannya, yaitu terdapat 3 jenis pakan yang diuji, yaitu ikan runcah, wideng, dan pelet. Semuanya diberikan dengan dosis sebanyak 5% dari berat biomasa harian, serta penerapan sistem untuk biofilter menggunakan daun mangrove untuk menjaga kualitas air. Nah, dampaknya pada ikan yang dibudidayakan yaitu menunjukkan bahwa pakan pelet menghasilkan pertumbuhan biomasa absolut dan laju pertumbuhan spesifik atau SGR tertinggi dibandingkan ikan runcah dan wideng, yang berarti pakan pelet paling efektif untuk percepatan pertumbuhan kepiting. Nah, meskipun demikian, perbedaan jenis pakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan, namun dampaknya terhadap kelulusan hidup tidak signifikan. Semua perlakuan menunjukkan tingkat kelulusan hidup yang tinggi dan seragam. Nah, kemudian ada jurnal kedua, yaitu rekayasa komposisi pakan pelet benih ikan patin dengan fermentasi EM4. Rekayasa pakan yang dilakukan yaitu fermentasi pakan menggunakan EM4, yaitu rekayasa pakan ini dilakukan sebagai upaya mengatasi kebutuhan pakan yang besar dan berkualitas, serta untuk meningkatkan protein dan memperbaiki tekstur pelet komersial yang diharapkan dapat meningkatkan kecernaan ikan. Pakan pelet komersial difermentasi selama 2 hari dengan dosis EM4 yang berbeda, yaitu 0,5 mili, 1,0 mili, dan 1,5 mili per kilogram pakan untuk perlakuan P1, P2, dan P3, sedangkan P0 adalah kontrol tanpa fermentasi. Nah, kemudian dampaknya pakan yang difermentasi yaitu P1, P2, dan P3 menunjukkan sedikit pengaruh yang lebih baik. Diduga karena penambahan EM4 membuat tekstur pakan lebih lembut, mudah dicerna, dan aromanya menjadi daya tarik bagi ikan. Pertumbuhan mutlak terbaik dicapai pada perlakuan P1 dengan dosis 0,5 mili per kilogram pakan dengan rata-rata bobot mutlak 2,3 gram dan panjang mutlak 1,8 cm. Perlakuan P1 juga menghasilkan nilai konversi pakan terbaik, yaitu 1,0, yang menunjukkan kualitas pakan yang paling baik dan efisien di antara semua perlakuan. Kemudian untuk survivor rate ikan patin selama 30 hari menunjukkan bahwa P0 dan P1 dengan nilai 93,33% secara keseluruhan, rata-rata kelangsungan hidup tidak berbeda nyata antara perlakuan. Kemudian di sini ada jurnal ketiga, yaitu
effective of dietary fermentasi lemtoro device flour in the feed on digestibility and hematological parameters of catfish. Nah, rekayasa pakan yang dilakukan yaitu mengevaluasi pengaruh tepung daun lamtoro yang difermentasi dalam pakan terhadap pencernaan nutrien dan parameter hermatologi ikan lele. Fermentasi tepung dan daun lamtoro menggunakan kapang dan kamir untuk menurunkan kadar serat kasar dan kandungan anti nutrisi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Niger, R. oligosporus, dan Sclereficia. Nah, terdapat 4 perlakuan pakan yang diuji yang semuanya mengandung 70% pakan komersial dan 30% tepung daun lamtoro. Perlakuan kontrol A yaitu tepung daun lamtoro tanpa fermentasi. Perlakuan B yaitu tepung daun lamtoro difermentasi dengan Niger. Perlakuan C tepung daun lamtoro difermentasi dengan R. oligosporus, dan perlakuan D tepung daun lamtoro difermentasi dengan Sclereficia. Dampak pada ikan yang dibudidayakannya yaitu dampak dari pakan daun lamtoro fermentasi pada ikan lele. Perlakuan Niger yang menunjukkan nilai kecernaan total, kecernaan protein, dan kecernaan lemak tertinggi. Peningkatan kecernaan ini diyakini karena kemampuan Niger mereduksi serat dan merombak bahan kompleks menjadi lebih sederhana melalui produksi enzim hidrolisis seperti selulose dan chilanase, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan fermentasi menghasilkan bobot akhir yang lebih relatif dan rasio konversi pakan atau FCR yang lebih baik. Nah, ini ada daftar pustaka dari jurnal yang telah saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sudah acukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.